warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa baiti wa awliyatihi al-kiram Sayyidina Ali bin Abi Thalib hadrat Syekh Abi Suja ثم إلى حضرة الأستاذ دار الخلق ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس المبارك أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adha alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fit darain amin ya rabbal alamin. Para bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir untuk melanjutkan pengajian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang manfaat untuk bekal pedoman hidup dan penyempurna ibadah kepada Allah Ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau. Amin. Melanjutkan kajian lalu sampai pada undi masih tentang najis ya. Wala yu'fa an syai'in minan najasati nggih. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dami wal qaih. Najis itu tidak dimakfu atau tidak dimaafkan kecuali darah sedikit atau muntah sedikit. Jadi kalau darah sedikit, muntah sedikit, ini dimakfu. Artinya seandainya dibawa sholat atau nempel di badan atau di pakaian kok dipakai sholatnya sah. Fayu'fa anhuma fi thawbin aw badanin, maka darah sedikit, muntah sedikit itu kalau nempel di badan atau di pakaian itu dimaafkan dalam syariat. Wa tasihhu sholatu ma'ahuma, dan sholat tetap sah meskipun ada darah sedikit atau muntah sedikit. Nah, wa illa ma ay syai'un la nafsalahu sa'ilatan, dan termasuk najis yang dimakfu itu najis atau bangkainya hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kadubabin seperti nopo lalat, wanamlin dan semut. Lalat, semut itu kan tidak punya darah yang mengalir. Jadi kalau mati kan bangkai, walaupun dia nempel di baju atau nempel di badan, kita pakai sholat kita tetap sah. Termasuk ketika bangkainya nyamuk, bangkainya lalat, bangkainya semut ini jatuh ke air, airnya kurang dari 2 kula, ini juga makfu dengan syarat niki idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi. Idza waqa'a, memberikan pemahaman ai binafsihi, artinya jatuh sendiri, tidak dijatuhkan orang, tidak dimasukkan. Nah, annahu law turiha ma la nafsalahu sa'ilatan fil ma'i, sesungguhnya ketika hewan atau bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir itu dilemparkan atau dijatuhkan ke dalam
air atau benda cair dorro, maka itu membahayakan. Artinya begini Pak, umpama ini bak air, isinya air, atau airnya isinya kurang dari 2 kula, kemudian ada lalat jatuh sendiri, begitu jatuh ke air langsung mati Pak. Kan bangkai nih ya, lalatnya kan jadi bangkai, maka air yang di bak yang kurang dari 2 kula ini tidak najis karena bangkai lalat. Kenapa? Jatuh sendiri. Tapi lauturiha itu, kalau ada orang bangkainya lalat sengaja dimasukkan ke bak air, dicemplung, walaupun tidak merubah sifat-sifat air, air yang di bak ini menjadi mutanajis, menjadi mutanajis. Makanya disebut dorro di sini, pakai lafaz dorro. Nah, wahua, keterangan ini artinya yang membahayakan, maksudnya airnya jadi mutanajis, itu majaza mabihir rafi'iyu, apa atau keterangan yang dipegang oleh Imam Rafi'i, yang diyakini oleh Imam Rafi'i. Jadi menurut Imam Rafi'i, kalau bangkai lalat atau bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir itu dilemparkan, dijatuhkan ke air, maka airnya bisa menjadi mutanajis. Bahwa majazam bihi Rafi'i fi syarh shaghir, di kitab syarah shaghir. Walam yata'arrad li hadhil mas'alati fil kabir, dan di kitab syarah kabir permasalahan ini juga tidak ada pertentangan. Artinya tetap dihukumi mutanajis kalau dilemparkan atau dijatuhkan. Wa idza kathurat maitatu ma lam nafsalahu sa'ilatan, dan ketika ada bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir itu dalam jumlah banyak. Terus umpama apa? Ada bak, airnya kurang dari 2 kula, atau airnya ya ada 2 kula, tapi terjatuhi bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir dalam jumlah banyak. Wa ghayyarat ma waqa'at fihi, dan bangkai-bangkai itu bisa merubah air yang ada di tempat atau di bejana itu. Ya. Najasathu, maka bangkai-bangkai itu membuat airnya menjadi mutanajis atau menjadi najis. Makanya kita contoh yang sering terjadi mawon laron. Laron. Laron itu bahasa Indonesianya apa? Laron. Laron. Ya. Laron. Umpama ada bak, isinya itu airnya 2 kula. 2 kula itu kalau baknya itu segi 4, ukuran 2 kula itu panjang, lebar, dalam itu 1,5 dhira. 1,5 dhira itu kurang lebih 70 cm lah. 70 kali 70 kali. Jadi 1 dhira kan ini, 1 dhira itu dari ujung jari ke siku. Ini berapa senti? Kalau rata-rata orang Indonesia sih 60 Pak. Ini? Ya kalau orang Indonesia 60, tapi kalau orang-orang 50 enggak sampai Pak. 50. Ini paling 50 Pak. Pokoknya tangan orang yang sedang-sedang. Niki 50 Pak, satu kami. 50. 50 lah, jadi 1,5 dhira. Kalau ini 50 berarti 75. Kan 1 dhiranya 50 cm, setengahnya 25 berarti 75. Jadi panjang, lebar, dalam itu 75 cm. Itu 2 kula. 107. Airnya penuh. Itu, airnya penuh. Nah, umpama air di bak yang 2 kula itu penuh, terus kejatuhan laron dalam jumlah banyak. Ya. Akhirnya bangkai-bangkai laron itu merubah sifat air, warnanya agak kuning. Ya. Baunya mungkin ya bau bangkai laron. Nah, rasanya, nah ini saya nggak pernah nyicipin itu. Ya. Pokoknya berubah. Maka air yang ada di bak itu otomatis menjadi najis. Itu yang dimaksud
yang dimaksud najasatnya. Jadi wa idza karturat maitatu mala nafsalahu sailatan ya wa ghayyarat ma waqa'at fi najasat. Yang membuat air di dalam bak itu najis niki wa minha warathu samakin lam yughayyiril ma wa lam yadhu fihi abathan, termasuk kotoran ikan. Kotoran ikan biasanya kan orang-orang kampung itu kan punya baknya Pak Diding, itu dikasih ikan. Ini kalau airnya banyak terus kotoran ikan itu tidak merubah sifat air, airnya suci. Tapi kalau kotoran ikan ini sampai merubah sifat air, warnanya agak kotor, keruh, baunya ya bau kotoran ikan, rasanya otomatis ya beda ya. Maka air yang dibak sudah menjadi najis, nggak bisa dipakai berwudu, nggak bisa untuk mensucikan. Jadi walaupun itu kotoran ikan, termasuk kencingnya ikan. Ya. Pernah lihat ikan kencing? Ya, umpama ada ikan di bak itu kencing, terus airnya itu berubah air di bak, ya najis. Karena semua makhluk hidup itu pasti buang kotoran, pasti buang air kan kencing. Wa idza nasya'at hadhil mayyitatu minal ma'i, ketika bangkai ini muncul dari benda cair atau benda lunak, contoh kadu dihonlin, seperti ulatnya cuka, wa fakihatin, dan ulatnya buah-buahan. Jadi ketika ada hewan ini memang tumbuh atau keluar dari benda yang cair, air karena lama diam kemudian keluar apa? Uget-uget, yes. Apa bahasa Indonesia? Jentik, jentik. Larva. Ya. Ya, jadi air karena lama, diam terlalu lama, akhirnya keluar uget-uget, jentik. Jentik kan anaknya nyamuk. Atau umpama ada buah karena mungkin bosok keluar ulat, keluar larvanya. Maka lam tunajjishu qat'an, maka uget-uget, jentik, termasuk ulat, bangkainya ulat yang ada di buah itu tidak membuat buah dan air itu najis karena mau keluar dari sana. Jadi buah biasanya yang sering saya temukan dulu buah jambu biji itu kalau terlalu matang keluar dia. Ya, di dalam. Itu buah jambunya tidak najis, termasuk ulatnya itu juga tidak najis. Seandainya tidak sengaja termakan atau telan, ya halal. Tidak sengaja, tapi kalau sengaja dipilih kemudian dikumpulkan di halal, ya haram, tidak boleh. Nah, intinya air itu Pak, terutama air yang kurang dari 2 bola, air yang sedikit itu kalau sifat-sifat airnya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, ini kalau penyebab berubahnya itu sesuatu yang najis, maka air itu dihukumi najis. Tapi kalau penyebab berubah sifatnya itu tidak sesuatu yang najis, maka airnya tetap suci, cuma tidak bisa digunakan untuk bersuci karena tidak tohir mutlak. Balik ke yang dulu nih, ya kayak ini Pak, apa? Pokari ya. Nah, pokari ini sifatnya kan berubah ya, warnanya gitu berubah, agak keruh, rasanya berubah, manis kecut, baunya juga berubah. Bau apa? Bau pokari Pak ya, kan tidak mungkin bau susu. Nah, ini karena pokari ini sifat airnya berubah, maka
sucinya tetap suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dipakai wudhu betul sah. Ya, ini sahnya pakai minum. Dan ini. Kalau ini aqua sifatnya berubah betul. Betul. Warnanya tetap bening. Rasanya insya Allah rasa air, ya, bukan rasa pokari. Ya. Baunya ya insya Allah bau air. Maka air aqua ini suci dan bisa dipakai bersuci. Pakai wudhu bisa. Nah, ini. Prinsipnya begitu. Wa yustasna ma'a ma dzukira huna masailu madkuratun fil mabsutat. Ada beberapa hal yang dikecualikan dari apa yang sudah disebutkan. Yang pengecualian itu disebutkan di kitab-kitab yang penjelasannya lebih luas atau lebih gamblang. Di antaranya Pak pengecualian ya. Tadi itu pengecualiannya. Kotoran ikan tapi tidak merubah air. Jadi kalau kotoran itu tidak merubah air, merubah sifat air, airnya tetap suci. Termasuk apa? Rambutnya kucing. Rambutnya kucing itu kan najis. Rambut yang lepas, rambut kucing yang terlepas itu najis. Karena apa? Prinsipnya, kaidahnya, bagian atau organ tubuh hewan hidup yang terlepas, hewannya masih hidup, bagian tubuhnya lepas, maka yang terlepas itu najis. Ya, saya ulang, bagian tubuh hewan yang hidup kalau terlepas dari tubuhnya, maka yang terlepas itu najis. Contoh, ayam itu punya bulu. Orang tua-tua dulu Pak, kalau mau membersihkan kuping, telinga, biasanya pakai bulu ayam dicabut. Kalau bulu ayam itu dicabut, ayamnya masih hidup, bulunya dicabut, bulunya najis. Jelas ya? Kenapa? Karena hewannya masih hidup, ayamnya hidup. Sapi, ada orang kepingin sop buntut sapi, sapinya masih hidup, dipotong, maka buntutnya atau ekornya itu haram karena najis. Mana kok yang mentolong? Ini dia umum. Ya. Termasuk kucingnya hidup, bulunya lepas, bulunya itu najis. Cuma kalau bulunya kucing itu masuk ke air, terus airnya tidak berubah sifatnya, maka airnya tetap suci. Paham lagi? Paham kira-kira gitu? Insyaallah. Pun sekarang bahas hewan yang suci dan yang tidak suci. Wal hayawanu kulluhu thahirun. Semua hewan itu suci. Semua hewan itu suci. Ayam suci, kucing suci, monyet suci, ya. Semua hewan itu suci. Ular suci. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Nah, kalau anjing, babi, dua-duanya itu najis. Dua-duanya najis dan itu tidak bisa ditawar. Najisnya lagi najis mughallad. Termasuk najis wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari anjing dan babi. Ada anjing kawin dengan anjing, anjing jantan kawin dengan anjing betina, anaknya pasti anjing. Babi jantan kawin dengan babi betina, punya anak lahir pasti bentuknya babi. Nah, itu yang dimaksud wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau dari salah satunya, dari salah satu anjing dan babi kawin ma'a hayawanin tohirin, kawin dengan hewan yang suci.
anjing jantan kawin dengan kambing betina, yang bunting kambingnya Pak. Nggih. Anjing cowok, kambing cewek kawin, yang bunting-bunting itu masuk hamil-hamil itu orang Pak. Nah, enggak yang bunting kambing. Nanti anaknya lahir berwujud kambing, nggak mungkin anjing, karena yang bunting kambing. Lagi. Maka anaknya kambing yang lahir ini itu najis Pak. Kenapa? Bapaknya anjing. Jadi ini kambing bin anjing. Kawin silangnya. Kawin silang. Hasil anaknya tetap najis. Contoh lagi babi. Ya, ada babi bakung nih, ya. Kawin sama sapi, babinya jantan, sapinya betina, cewek. Yang penting sapi. Lahir anaknya berwujud sapi, gak mungkin babi. Maka anaknya sapi yang lahir ini najis Pak, karena sapi bin babi. Jelas ya? Jadi semua hewan, semua binatang itu suci. Ya kecuali itu anjing dan babi dan peranakannya. Nah, termasuk ada tambahan wa kadzal jamadu kulluhu thahirun. Begitu pula benda-benda keras. Benda keras semuanya suci. Batu suci, apa kemarin? Kayu suci. Pokok semua benda keras itu suci. Okay. Semuanya suci. Terus nih keterangan. Wal munfasilu minal hayawani an-najisi najsun mutlaqan. Wal munfasilu, bagian tubuh yang terpisah minal hayawani, dari hayawan itu najisun, najis. Seperti tadi itu. Jadi bagian tubuh dari hewan yang terpisah, hewannya hidup. Niki apa? Najis. Mutlakon, secara mutlak. terkecuali cairan seperti keringat, ya, keringat termasuk susu itu tidak najis, terkecuali keringatnya anjing babi dan susunya anjing dan babi ini gue najis. Nah, umpama nih di sini dicontohkan itu